Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 April 2025, Majelis 17A akan melakukan sidang pemeriksaan secara outside, ini dilakukan secara hybrid ya. Dan prakteknya sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan hari ini adalah sidang pemeriksaan terhadap 5 berkas perkara yang diajukan oleh satu pemohon, yaitu PT Sinming Hua Engine. PT Sinming Hua Engine ya. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum majelis melanjutkan persidangan, ini perlu disampaikan bahwa hakim ketua definitif ada undangan dari Mahkamah Agung sehingga pada hari ini berhalangan. Maka ini sementara ada perubahan susunan majelis yang untuk hari ini. Silakan Pak Panitra untuk dibacakan perubahan susunannya. Terima kasih Pak Ketua. Kedua, pemilihan pajak penetapan nomor PEN 038-PP-BRB-2025 ini keadilan berdasarkan ketentuan Hakim Yang Maha Esa. Kedua, pemilihan pajak telah membaca penetapan ketua pemilihan pajak nomor PEN 100-PP-BR-2025 tanggal 21 Januari 2025 B. PEN 160-PP-BR-2025 tanggal 4 Februari 2005 C. PEN 185-PP-BR-2025 tanggal 12 Februari 2005 PEN 03-PP-ALH-2005 tanggal 14 Februari 2005 PEN 217-PP-BR-2025 tanggal 19 Februari 2005. Dua, keputusan ketua pemilihan pajak nomor KEP 5-PP-2025 tanggal 23 Januari 2005 tentang susunan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada pemilihan pajak. Menimbang dan seterusnya memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pemilihan pajak menetapkan menunjuk majelis 17A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Anang Muri Kurniawan SST AK MSI sebagai hakim ketua. 2. Wahyu Trimulyo SE SH sebagai hakim anggota. 3. Josephine Riana Ernita Rahmasari SH MA sebagai anggota, dibantu oleh Hendrik Barat sebagai penentu pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam tampilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ketua pemilihan pajak ini pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2005 ketua pemilihan pajak Ali Hakim SH, SIAK, MSI, MA, JA. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Panitra. Jadi ini majelis sudah menerima ada surat tugas dari tergugat ya, ST 9 BC BC titik 06 2025 ini yang memberikan surat tugas kepada Medi Kasim, Joko Prasetyo, Wenda Cecilia, Mario Setiawan, Indra Prasetya, Nugraha Hasmedi, Ana Novian Dina ya. Nah, ini yang dari tergugat siapa yang bersidang hari ini dari yang tercantum di sini? Seluruhnya yang mulia yang tadi sampaikan seluruhnya ada di sini yang mulia. Ya baik. Dari penggugat ini Pak Re ya, Pak Alessandro Re ya. Betul majelis. Ya baik. Satu orang saja baik. Jadi ini berdasarkan agenda sidang hari ini perlu disampaikan ya, sebelumnya itu ini sidang pada hari ini adalah sidang kelima. Sidang sebelumnya itu tergugat sudah menyampaikan penjelasan secara tertulis, tapi kebetulan penggugat tidak hadir ya. Jadi untuk penyampaian penjelasan secara lisannya ditunda pada untuk sidang hari ini supaya pihak penggugat juga bisa mendengarkan ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, bisa disampaikan tergugat penjelasan Anda secara lisan untuk sidang hari ini. Baik yang mulia. Itu Sekarang yang mulia.
Ya, izin majelis sebelum dilanjutkan ke materi, penggugat ingin mengkonfirmasi beberapa hal dulu majelis. Yang pertama mengenai penetapan ini apakah permanen atau nanti sidang berikutnya akan berubah lagi? Oh, itu Ya. sementara. Oh, sementara. Seperti yang disampaikan karena yang hakim definitif ada undangan ke Mahkamah Agung, jadi sementara saja. Oh, Oke, baik, terima kasih majelis. Definitif ya Pak ya. Ya. Yang kedua majelis, mohon kami nanti diberikan kopi surat tugasnya majelis supaya kami Oh, ya. paham dengan siapa kami beracara. Tergugat sudah diupload belum untuk surat tugas? Belum ya? Ya kalau Sudah enggak, yang mulia. oh sudah diupload kalau tapi kalau mau dilihat yang ini silakan saja. Tapi pastikan kita punya arsip ya Pak. Jadi itu dokumennya elektronik, jadi sebenarnya bisa dilihat juga nanti di soft copy-nya ya. Izin majelis, kalau memang tidak ada kopinya kami foto, tapi kalau ada ini kami boleh miliki atau bagaimana? Oh. Boleh kami miliki? Ya, Oh, silakan. terima kasih. Silakan Pak Kandang sudah diupload ya. Ya, oke. Sementara itu dulu majelis, kami kembalikan kepada tergugat. Ya, baik, silakan tergugat untuk menyampaikan penjelasan lisan Anda hari ini dari yang sudah disampaikan tertulis. Baik Ibu ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu ya. Sebelum masuk pada jawaban terhadap 3 isu yang penggugat tanyakan, izinkan kami memaparkan kronologis audit kami yang mulia, yang diawali dengan tahap-tahap sebagai berikut yang mulia. Yang pertama adalah penerbitan surat tugas nomor 93 tanggal 7 Februari 2024, di mana tertera waktu pelaksanaan penugasan audit adalah tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024. Sehingga berdasarkan PMK 200 pasal 19 ayat 1 dan 3, Jo Per 35 pasal 25 ayat 1 dan 2, tanggal 12 Februari merupakan tanggal penugasan pekerjaan lapangan yang mulia. Sehingga jatuh tempo penyelesaian 3 bulan jatuh pada tanggal 12 Mei 2024. Tahap selanjutnya adalah peminjaman data audit dan dilanjutkan juga dengan penyerahan data audit. Kemudian pada tanggal 8 Mei tergugat mengajukan ND permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit yang pertama. Permohonan perpanjangan audit yang pertama yang mulia, yang ditandatangani oleh PMA dengan aju perpanjangan sampai dengan 12 Agustus 2024 yang mulia. Kemudian disetujui perpanjangannya yang mulia oleh Kepala Kanwil pada tanggal 8 Mei sehingga dapat diperpanjang menjadi 12 Agustus 2024. Selanjutnya tahap penyampaian DPS pada tanggal 24 Juni 2024 disertai pemaparan yang mulia dan diserahkan KKA dalam sharing folder. Nah ini juga menjawab isu yang pertanyaan kedua daripada penggugat yang mulia terkait KKA yang tidak disampaikan pada penyampaian DPS yang mulia. Kami jelaskan lebih lanjut yang mulia. Penyampaian tanggapan DPS oleh penggugat pada tanggal 5 Juni dengan isi tanggapan DPS yang menyatakan final, tidak menyetujui atau tidak setuju atau menyetujui, berarti dalam menanggapi DPS penggugat telah mempertimbangkan KKA yang telah tersedia di sharing folder. Kalau tidak, tentunya tidak dapat memberikan tanggapan tidak setuju ataupun setuju terhadap pemeriksaan pemberitahuan nilai kepabean, pemeriksaan biaya-biaya yang harus ditambahkan, pemeriksaan jumlah dan jenis barang, dan pemeriksaan klasifikasi barang dan pembebanan tarif dari pemeriksaan tarif dan referensi. Selanjutnya yang mulia, masuk kepada pembahasan akhir pada tanggal 12 Juni dan tanggal 17 Juli, di mana audit tim telah menandatangani risalah pembahasan akhir yang mulia. Di sela-sela itu yang mulia, kami tergugat juga mengajukan permohonan perpanjangan yang kedua yang mulia, dan ditandatangani oleh PMA. Kemudian jatuh tempo penyelesaiannya yaitu tanggal 12 Agustus
2024, kami mengajukan sampai 12 September 2024. Kemudian terbitlah izin nota dinas terkait izin perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit ditandatangani oleh Kepala Kanwil Jakarta dan diizinkan yang mulia sampai tanggal 12 September 2024. Masuk ke tahap pembahasan akhir yang ketiga tanggal 16 Agustus 2024 yang mulia. Di situ kuasa hukum mempertanyakan format DPS yang tidak mencantumkan nomor KKA yang mulia pada kolom keterangan dan menganggap tim audit tidak memberikan KKA pada saat penyampaian DPS. Tim audit menanggapi bahwa telah menyampaikan DPS melalui sharing folder yang dapat diakses oleh auditi, dan auditi pun telah menanggapi temuan DPS tersebut yang mulia melalui sharing folder yang sama. Dan pada pembahasan akhir ketiga itu, kuasa hukum dan auditi menolak untuk menandatangani risalah pembahasan akhir dan bahannya yang mulia. Selanjutnya, pada tahap tergugat mengirimkan LHA pada auditi melalui email tanggal 22 Agustus 2024 dan pos tanggal 23 Agustus 2024 yang mulia. Yang perlu dicatat yang mulia, pada tahapan audit ini memang ada serangkaian proses yang mulia. Pertama adalah pengumpulan data audit melalui peminjaman data, kemudian penyerahan data audit, kemudian penyampaian DPS, kemudian menanggapi penggugat menanggapi tanggapan DPS, kemudian hasil tanggapan DPS itu akan dibahas yang mulia di pembahasan akhir. Di pembahasan akhir akan ditandatangani juga risalah pembahasan akhir dan bahas, dan tahap terakhir adalah penyampaian LHA. Demikian yang mulia proses akhir daripada tahapan. Kemudian kami akan meng-highlight yang mulia terkait perpanjangan jangka waktu pelaksanaan audit yang mulia. Kami juga sudah menyampaikan peraturan-peraturan yang terkait yang mulia, tapi kami akan meng-highlight saja yang mulia bahwa pada kesimpulannya DJBC atau tergugat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut ditunjuklah tim audit dan disusunlah tata cara pelaksanaan audit berdasarkan PMK 200 PMK 04 2011 yang mulia. Berdasarkan peraturan tersebut tidak ada ketentuan prosedur yang mengharuskan menyampaikan perpanjangan pelaksanaan audit kepabeanan. Tidak ada satupun di pasal 17 yang mulia dari huruf A sampai dengan huruf E di PMK 200 tidak ada yang menyatakan harus disampaikan perpanjangan tersebut. Karena perpanjangan itu merupakan suatu dokumen internal, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu adalah nota dinas yang mulia. Kemudian yang mulia, kami sampaikan juga bahwa jangka waktu pelaksanaan audit selama 3 bulan sejak tanggal penugasan yang dimulai sampai dengan tanggal kegiatan pekerjaan lapangan diatur dalam PMK 200, khususnya pasal 19 ayat 1, dan ditegaskan pula dalam peraturan Dirjen nomor 35 pasal 25 ayat 1 dan 2. Kami meng-highlight juga bagaimana tata cara perpanjangan di PMK 200 bahwa perpanjangan pelaksanaan audit kepabeanan dan atau audit cukai oleh Dirjen atau pejabat yang ditunjuk yang mulia. Ini diatur di PMK 200. Kemudian tata cara pengajuannya pun ditegaskan pula di pasal di Permen nomor 35 tahun 2017 ayat pasal 25 ayat 6. Kami akan juga meng-highlight yang mulia bahwa sebelum pembahasan akhir ketiga yang mulia, kami telah melaksanakan permohonan izin perpanjangan penyelesaian audit sampai dengan 12 September. Jadi sebelum kuasa hukum masuk ke pembahasan akhir ketiga, kalau tidak salah kuasa hukum masuk di pembahasan akhir ketiga, bahwa itu telah dilakukan izin perpanjangannya berupa nota dinas yang mulia. Jadi kami ingin meng-highlight itu bahwa memang sebelum kuasa hukum bertanya pada pembahasan akhir ketiga itu sudah kami lakukan.
Selanjutnya yang mulia, KKA pemeriksaan menanggapi isu kedua yang mulia. KKA adalah dasar daripada DTS. Kami membantah yang mulia bahwa ketika penyampaian DTS atau ketika penggugat menanggapi DTS tersebut, penggugat menyampaikan bahwa tidak ada KKA. Kami akan menyampaikan yang mulia bahwa pada saat penyampaian DTS itu berdasarkan S481 yang diterima oleh Saudara Sejahtera Freddy Tarigan selaku Finance Manager di ruang rapat kantor wilayah DJPJ Jakarta. Di situ pula kami telah men-sharing folder yang mulia dengan nama data audit yang sudah kami berikan aksesnya sejak awal pelaksanaan audit kepada penggugat. Di dalam share folder data audit tersebut terdapat share folder materi DTS yang di dalamnya terdapat data berupa KKA pemeriksaan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan DTS, di mana data tersebut telah diunggah sejak penyerahan DTS yaitu tanggal 24 Juni yang mulia. Kami sampaikan juga yang mulia, berdasarkan metadata yang terdapat dalam salah satu KKA pemeriksaan, diketahui penggugat telah mengakses yang mulia KKA pemeriksaan tersebut tertanggal 24 Juni pukul 13.21, tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.25, tanggal 11 Juli 2024 pukul 21.54 dan 12 Juli 2024 pukul 12:06 yang mulia. Maka kami membantah seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat yang mulia. Bahwa kami mempunyai data yang benar dan kami mempunyai bukti yang mulia. Selanjutnya yang mulia kami masuk ke isu ketiga yang mulia. Bahwa di isu ketiga KKA juga tidak disampaikan pada saat pembahasan akhir. Nah, kami membantah tersebut yang mulia. Kalau misalnya KKA sudah disampaikan pada saat DTS, itu secara otomatis berarti pada saat pembahasan akhir itu memang sudah diserahkan. Jadi artinya bagaimana mungkin ada pembahasan akhir, ada ditandatangani juga pembahasan akhir, ada misalnya pembahasan akhir yang ditandatangani oleh auditi, namun tidak ada KKA. Bagaimana cara penggugat menyampaikan setuju atau tidak setuju? Bagaimana mungkin bahwa kertas kerja audit telah disampaikan bersamaan dengan penyampaian DTS yang mulia, sebagaimana telah diuraikan dalam bantahan dari penggugat sebelumnya. Sehingga dengan telah disampaikannya KKA pada DTS diberikan sekaligus menandakan bahwa KKA juga telah menjadi pertimbangan pada saat pembahasan akhir yang mulia. Hal ini dicatat juga yang mulia pada saat pembahasan akhir kedua pada tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan undangan nomor sekian, undangan nomor 29 tanggal 16 Juni, penggugat yang diwakili oleh Saudara Suluk Tamrin dan Saudara Sejahtera Effendi pada dasarnya telah menandatangani risalah pembahasan akhir dan hasil pembahasan akhir. Dengan ditandatangani risalah tersebut oleh kedua penggugat, maka dan dengan adanya temuan yang disetujui atau tidak disetujui menunjukkan bahwa telah dilaksanakan pembahasan yang tentunya berdasarkan data-data yang disampaikan dalam share folder materi DTS, di mana di dalamnya terdapat KKA pemeriksaan yang mulia. Demikian kami sampaikan yang mulia. Terima kasih. Ya. Atas kesempatan ini. Baik, penjelasan tertulis ini sudah saudara upload di SharePoint. Sudah yang mulia, kami sudah menguploadnya sejak sidang yang lalu yang mulia. Ya. Bukti-bukti sudah diupload di sana. Sudah yang mulia. Ya. Baik, ada sedikit pertanyaan.
dari majelis ya. Tadi saudara menyatakan bahwa dasar kewenangannya berarti dalam bentuk nota dinas gitu ya? Bukan dasar kewenangannya mulia, tapi dalam melaksanakan perpanjangan audit kami menggunakan nota dinas internal yang mulia. Ya, maksudnya untuk perpanjangan itu Anda kan menyatakan ini berwenang kan gitu ya untuk dilakukan perpanjangan, benar nggak? Begini yang mulia, untuk masalah kewenangan yang kami ketahui yang mulia itu di pasal 86. Tadi yang mulia. Memang di pasal 86 ayat 1A terdapat kewenangan pejabat bea cukai dalam melaksanakan audit. Dan pada pasal 86 ayat 3 disebutkan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian kalau kita masuk di peraturan Menteri Keuangan pasal 17 yang mulia, bahwa kewajiban yang dilaksanakan, kewajiban tim audit dalam pelaksanaan audit dari poin A sampai poin E, memang tidak ada kewajiban untuk menunjukkan surat tugas perpanjangan yang mulia. Ya. Jadi hal itu berbeda yang mulia. Untuk melanjutkan, kalau boleh saya membacakan pasal 17 yang mulia. Pada pasal 17 yang mulia, jadi pada intinya yang mulia, pada pasal 17 tersebut yang mulia, memang tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan surat perpanjangan tersebut, karena dari 2 kali perpanjangan melalui nota dinas tersebut kami sudah melakukannya, Ya. sudah melakukan semuanya yang mulia. Ya. Jadi perpanjangan ini didasarkan intinya dari nota dinas tadi. Betul yang mulia. Betul, dan itu pun amanat dari Dirjen yang mulia. Jadi alurnya memang seperti itu prosedurnya. SOP-nya seperti itu. Prosedurnya seperti itu sesuai dengan Dirjen yang mulia. Apakah Memang diawali dengan ST, ST-nya ST memang ada ST awal, ST auditnya. Kemudian perpanjangannya memang sesuai Dirjen, itu prosedurnya melalui nota dinas yang mulia. Jadi kami hanya melaksanakan sesuai prosedur tersebut. apakah ini juga izin yang mulia, tadi saya sampaikan bahwa khusus pasal 17 huruf A dan E itu tim audit pertama harus memperlihatkan tanda pengenal, menyampaikan surat tugas atau surat perintah dan daftar positionan kepada audit. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan audit kepabeanan dan atau audit cukai kepada auditor. Kemudian menyampaikan surat tugas atau surat perintah kepada audit dalam hal terjadi perubahan susunan keanggotaan tim audit yang mulia. Dalam hal ini tidak ada perubahan susunan keanggotaan tim audit yang mulia. Dan yang terakhir adalah merahasiakan segala informasi yang telah diperoleh dari audit kepada pihak lain yang tidak berhak. Itulah yang harus dilakukan pada saat melaksanakan audit kepabeanan, sebagaimana pada PMK 200 pasal 17 huruf A sampai dengan huruf B. Demikian yang mulia. Ya. Jadi SOP-nya seperti itu dan itu berlaku umum. Tidak hanya kasus ini, kasus ini. Betul yang mulia, segala bentuk pelaksanaan audit kepabeanan mengacu kepada Dirjen 35 tersebut ya. Jadi memang sudah seperti itu yang mulia. Bahwa tidak ada. Jadi surat tugas menurut Anda tadi ketika ada pergantian tim. Ya, surat tugas di awal harus disampaikan yang mulia. Surat tugas ST 93. Ya maksudnya disampaikan.
surat tugas yang kedua itu loh, kalau awal jelas disampaikan kan? Kalau jadi untuk perpanjangan itu bukan ST ya mulia, tapi Ya. nota dinas. Ya, yang Kamu sudah Anda sampaikan sampaikan tadi. tadi kan akan dibuat surat tugas, menyampaikan surat tugas kalau timnya berubah gitu. Betul yang mulia. Tapi kalau timnya tidak berubah, menurut Anda tidak perlu dibuat surat tugas, cukup Sesuai dengan PMK ya, yang mulia, mohon izin. didasarkan pada nota dinas itu. Betul yang mulia. Kemudian Anda juga menyatakan tadi penyampaian KKA sudah disampaikan, menggunakan media apa tadi istilahnya? Share folder yang mulia. Share folder. Media, Ya, media elektronik share folder yang mulia. baik ya. Baik. Dari penggugat ada pertanyaan? Mau disampaikan kepada penggugat? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat baru saja mencermati apa yang disampaikan oleh tergugat. Ada 4 poin yang penggugat catat dengan cepat Majelis. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan jangka waktu penyampaian surat akuo. Yang kedua berkaitan dengan dasar kewenangan tergugat melakukan pemeriksaan. Yang ketiga penyampaian DTS dan KKA. Dan yang keempat adalah pembahasan akhir. Ya, mungkin penggugat akan mulai dari yang pertama dulu Majelis, ya, karena ini yang menjadi titik yang paling krusial sehubungan dengan sah tidaknya surat akuo. Tadi tergugat Majelis menyampaikan bahwa ada 2 surat akuo. Yang pertama SPKTNP dan yang kedua adalah SPP. Ya. Menurut PMK 147 tahun 2009, kedudukan SPP itu dipersamakan dengan SPTNP, begitu juga dengan SPSA, dan semuanya disebut sebagai surat penetapan. Sementara yang satunya lagi adalah SPKTNP. Hanya saja tadi tergugat tidak menjelaskan secara detail, dan bahkan ketika penggugat membaca jawaban daripada tergugat dalam bentuk penjelasan tertulis, tergugat sebenarnya tidak menjawab apa yang dipersoalkan oleh penggugat. Pada persidangan sebelumnya, penggugat mempersoalkan mengenai jangka waktu penyampaian dari 2 surat akuo ini. Yang pertama mengenai SPKTNP, yang kedua mengenai SPP. Nah, dalam konteks SPKTNP, tergugat menyampaikan bahwa SPKTNP itu bisa disampaikan dengan 2 cara. Satu, secara manual dengan menggunakan pos. Yang kedua, dengan menggunakan media elektronik. Itu yang disampaikan Majelis, ya. Dan itu tertulis di dalam penjelasan tertulis tergugat. Namun, tergugat tidak menjelaskan rumusan norma pasal 14 ayat 2 PMK 147/2009. Di dalam rumusan norma pasal 14 ayat 2 PMK 147 tahun 2009 disebutkan bahwa SPKTNP itu tidak dapat disampaikan secara elektronik, hanya dapat dikirim, ya, dikirim melalui media non elektronik, karena tidak ada frase elektronik di pasal 14 ayat 2. Jadi kalau tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah menyampaikan secara elektronik, pertanyaan mendasarnya, rumusan normanya di mana? Itu yang tidak terjawab. Nah, kalau penggugat ingin bacakan Majelis, pasal 14 ayat 2-nya adalah SPKTNP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 dikirimkan. Frasenya jelas, dikirimkan, ya, kepada importir dan kepada kepala kantor paling lama hari kerja berikutnya, ya. Nah, beda dengan SPP. Kalau SPP di atasnya itu pasal 14 ayat 1 boleh disampaikan. Arti disampaikan itu boleh dilakukan dengan media elektronik, boleh juga dilakukan dengan pos. Tapi khusus SPKTNP, rumusan norma pasal 14 ayat 2 harus disampaikan melalui pos. Dan jangka waktunya harus disampaikan hari kerja berikutnya. Faktanya, tergugat menyampaikan
SPKTNP itu sudah lewat 2 hari kerja. Dan frase yang digunakan majelis dalam pasal 14 ini bukan dapat, sehingga harus dimaknai wajib. Bukan pilihan bagi tergugat untuk boleh mengirimkan ini 2 hari kerja, atau seminggu, atau sebulan, tidak ada. Sehingga harus dimaknai wajib. Karena memang frasenya tidak menyebutkan dapat. Jadi, tergugat tidak menjawab mengenai resipos yang dikirimkan 2 hari kerja. Dan pasal 14 ayat 2 secara limitatif mengatur harus dikirim, ya, bukan disampaikan melalui media elektronik. Sehingga dalil tergugat menurut penggugat tidak relevan, ya. Oleh karenanya pasal 14 ayat 2 tidak dibahas atau tidak dibantah oleh tergugat. Sementara penggugat pada persidangan yang sebelumnya majelis sudah menyampaikan itu. Dan apa yang akan penggugat sampaikan ini nanti penggugat akan sampaikan dalam bentuk tertulisnya majelis setelah keterangan penggugat, ya. Jadi kalau kita ingin fokus kepada perkara akuo, harusnya tergugat itu membantah 14 ayat 2-nya bagaimana memaknainya. Nah, nanti penggugat juga akan tanyakan kepada majelis. Kalau perlu nanti penggugat akan hadirkan ahlinya untuk membuat terang perkara ini, ya. Nah, jadi majelis pasal 14 ayat 2 tidak dibantah oleh tergugat. Tergugat itu mengatakan boleh, tapi tidak ada dasarnya. Penggugat harus katakan tidak boleh karena rumusan normanya mengatur demikian. Dan itu bersifat saklek karena tidak ada frase dapat, ya. Jadi khusus SPKTNP harus dikirim melalui pos, tidak dapat disampaikan melalui media elektronik, dan harus dikirim hari kerja berikutnya. Nah, dalam perkara akuo majelis, tergugat itu menetapkan surat akuo 21 Agustus 2024, tepatnya hari Rabu, itu hari kerja. Nah, yang menarik dalam perkara ini karena ini hari kerja. Kalau ini hari libur mungkin tergugat bisa mengelak. Ini persoalannya hari kerja nih, hari Rabu 21 Agustus 2024. Berdasarkan rumusan norma pasal 14 ayat 2, maka tergugat demi hukum diwajibkan menyampaikan SPKTNP hari Kamis, ya, tanggal 22 Agustus 2024. Faktanya tergugat tidak melakukan itu dan sudah dibuktikan dengan resipos. Makanya tergugat majelis kalau baca penjelasan tertulisnya, tergugat tidak mau membahas panjang kali lebar mengenai resipos. Ya, dia hanya menguraikan tanggal-tanggal saja, tapi tidak mau men-screenshot. Tapi kalau yang lain-lain dia screenshot, ya. Khusus resipos dia nggak screenshot, ya. Ini menandakan bahwa memang pembuktiannya lemah. Kemudian yang kedua majelis mengenai SPP. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui rumusan norma yang mengatur mengenai SPP? Tadi penggugat katakan untuk SPKTNP caranya hanya dengan pos, dan kemudian waktunya 1 hari kerja. Bagaimana dengan SPP? SPP disampaikan itu menurut rumusan norma pasal 14 ayat 1 huruf A dan B dapat disampaikan dengan 2 cara. Kenapa ada 2 cara? Karena memang ada alternatif yang diberikan. Yang pertama adalah dengan cara media elektronik, ya. Yang kedua dengan cara manual atau pos, ya, atau media lainnya, atau misalnya jasa pengiriman lainnya, misalnya JNE, Tiki, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya manual atau non elektronik. Nah, kalau SPP disampaikan berdasarkan rumusan norma pasal 14 ayat 1 huruf A, maka SPP itu dapat disampaikan secara elektronik. Dalam hal ini salah satunya adalah email. Kalau SPP itu disampaikan melalui media elektronik atau melalui email, maka penyampaiannya harus disampaikan berdasarkan tanggal penerbitan atau tanggal penetapan, yaitu hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Faktanya tergugat lalai melakukan itu karena tergugat itu menyampaikannya pada hari berikutnya, Kamis 22 Agustus 2024. Dan yang membuat kenyataan atau fakta ini semakin terlihat jelas karena memang tergugat juga mengirimkan resipos. Artinya tergugat mengirimkan bukan hanya melalui media elektronik, tapi juga mengirimkan melalui PT Pos Indonesia
Itu yang diatur di dalam rumusan norma pasal 14 ayat 1 huruf B. Nah, masalahnya ketika tergugat menyampaikan atau mengirimkan melalui pos, ternyata SPP tersebut juga disampaikan telah lewat waktu, ya. Karena berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf B, SPP dapat disampaikan melalui pos 1 hari kerja berikutnya. Faktanya, tergugat menyampaikannya setelah lewat waktu yang harusnya disampaikan tanggal 22 Agustus 2024 hari Kamis, ternyata disampaikannya 23 Agustus 2024 hari Jumat, sehingga sudah lewat waktu. Jadi selain daripada cara yang tadi penggugat sampaikan salah untuk SPK-TNP, jangka waktunya juga sudah lewat. Nah, ini yang tidak kemudian dibantah oleh tergugat, ya. Dan yang menjadi pertanyaan menarik adalah kenapa tergugat mengirimkan 2 surat, maksud kami mengirimkan 5 surat akuo dengan 2 cara yang berbeda. Ada apa nih persoalannya? Kalau tergugat ingin mengakui media elektronik, tentunya tergugat bisa mengirimkan melalui media elektronik. Tapi dalam fakta akuo, dalam perkara yang sedang ditangani, ternyata tergugat mengirimkan dua-duanya. Dan kedua-duanya caranya salah dan jangka waktunya juga salah. Ya. Nah, kita tahu majelis, kalau kita sandingkan dengan perkara pajak misalnya, ketika jangka waktu itu dikirimkan telah lewat waktu saja 1 hari, contohnya keputusan keberatan, keputusan pembatalan, keputusan pembetulan, maka sudah seharusnya surat akuo dibatalkan. Yang kedua, cara mengirimnya, kalau kita sandingkan dengan perkara pajak juga sama. Misalnya SPHP kan tidak boleh disampaikan misalnya melalui pos, harus disampaikan secara langsung. Itu contoh-contohnya, ya. Nah, dalam perkara akuo juga sama, ya, caranya saja sudah salah, apalagi jangka waktunya. Nah, ini yang kemudian tidak dijawab majelis oleh tergugat, ya, sehingga menurut kami penjelasan tertulisnya tidak fokus dengan apa yang dipersoalkan oleh penggugat. Nah, oleh karena itu majelis, untuk poin yang pertama ini ada 3 poin lagi yang mungkin nanti penggugat akan sampaikan, tapi intinya ini adalah pintu masuk yang kami mohonkan kepada majelis untuk diputuskan karena sudah lewat waktunya dan caranya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kami mau sampaikan itu dulu majelis berkaitan dengan cara dan jangka waktu penyampaian surat akuo. Apa yang kami sampaikan tadi nanti kami akan sampaikan, tapi itu yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu majelis. Dan kalau majelis sepakat dengan penggugat, penggugat tidak perlu menghadirkan ahli. Kenapa majelis? Karena kita tahu mungkin majelis juga sudah biasa beracara di perkara pajak. Ketika memang sudah lewat 12 bulan untuk keputusan keberatan, 6 bulan untuk keputusan pembetulan maupun pembatalan, sebenarnya kan persidangannya juga sudah cukup sederhana, ya, untuk bisa ditentukan mau dilanjutkan apa tidak. Tapi kembali itu kewenangan majelis. Kalau majelis berpendapat lain, maka penggugat akan menghadirkan ahli terlebih dahulu majelis untuk itu, ya. Apakah perlu perkara ini untuk dilanjutkan sementara keputusan daripada tergugat sebagai pejabat, ya, sudah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam PMK 147 tahun 2009. Demikian dulu majelis. Terima kasih. Dari tergugat ada tanggapan dulu terkait dengan itu. Yang mulia mau izin, barangkali penggugat lupa membaca pada halaman 8 yang mulia sampai halaman 10 kami sudah membuat yang mulia paparan terkait tata cara penetapan tarif dengan pabean yang berdasarkan PMK 51 yang tadi penggugat sampaikan. Kami sudah menyampaikan yang mulia di penjelasan tertulis kami yang mulia. Tapi karena kemarin yang mulia tadi sepakati hanya 3 isu yang tadi disampaikan yang mulia. Memang penggugat belum menyampaikan secara tertulis terkait isu yang tadi yang mulia tadi disampaikan. Kok kami pada intinya yang mulia di halaman 8 sampai halaman 10 sudah menanggapi hal tersebut yang mulia. Namun memang tadi kami tidak sampaikan. Demikian yang mulia.
Gini, penggugat ini filenya tergugat ini saudara bisa lihat yang sudah diupload di SharePoint ini. Di SharePoint kita nggak bisa lihat, tapi kita udah Di SharePoint. Untuk SharePoint kami belum bisa lihat majelis. Kebetulan kami SharePoint ini, mohon maaf saya potong ya. SharePoint ini disampaikan ketika diundang, betul Pak Panitra? Karena on-site Pak. Hah? On-site. Jadi belum diketahui, masih manual. Hanya hardcopy. Oh, hard copy. Jadi gini ya para pihak ini supaya cepat ini, karena ini kan gugatan ya. Ini pun sudah diperpanjang ini. Iya. Kemarin juga sudah tertunda karena ya itu ada surat bantahan yang mundur kan. Jadi sidangnya memang waktunya jadi makin mepet ya. Jadi untuk kesederhanaan pelaksanaan persidangan ya, para pihak nanti panitera disediakan SharePoint ya. Jadi disediakan SharePoint, dokumen-dokumen itu selain disampaikan, kan ini ada yang online, ada yang onsite, hybrid ya. Tapi untuk kelancaran, selain disampaikan di persidangan, juga disampaikan secara elektronik di media itu. Sehingga ketika sidang seperti ini para pihak sudah sama-sama baca gitu, ya, sama-sama melihat. Jadi nanti akan lebih efektif. Yang satu bilang belum dijelaskan gitu, kan gitu jadi lama itu nanti gitu ya. Intinya itu aja lah. Jadi nanti atas SharePoint-nya yang sudah yang dikirim penggugat nanti dibuatkan SharePoint supaya penggugat bisa lihat ya. Untuk yang tercetak dari panitera ada nggak? Untuk yang hari ini belum ya, belum disiapkan ya, belum disiapkan. Nanti gitu ya, penggugat ya, dibaca dulu deh intinya, ya, dibaca dulu dari yang sudah disampaikan dan bukti-buktinya dari penggugat. Nanti di sidang berikutnya diberikan tanggapan yang komprehensif, ya kan gitu ya. Karena itu nanti akan lebih sistematis dan kita sama-sama melihat hal yang sama gitu ya, di situ ya. Nah, untuk yang ini, kan ini sudah ada sebenarnya. Hari ini bisa disampaikan kepada SharePoint-nya, nanti bisa nggak panitera disampaikan kepada penggugat ya. Nah, SharePoint-nya termasuk yang filenya yang disampaikan penggugat tergugat sebelumnya di sidang sebelumnya itu ya, di-share ya. Nah, harapan majelis ya, bagaimana kalau misalnya nih majelis tawarkan ini ke penggugat ini, kalau sidang berikutnya 1 minggu kira-kira bisa nggak? Terlalu mepet nggak? Bisa majelis. Oh gitu maksudnya. Ya. Ya gitu ya. Bisa. Untuk memberikan tanggapan terkait dengan itu ya. Bisa majelis. Ya, itu aja. Jadi semakin cepat kan semakin bagus Pak. Jadi nanti kalau terkait dengan pembuktian jadi lebih leluasa gitu ya, daripada berlarut-larut ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu dulu deh. Jadi kita sidang nanti tunda dengan agenda penggugat untuk memberikan tanggapan atas yang disampaikan tergugat hari ini berdasarkan pada nanti SharePoint yang diberikan. Sampaikan. Ya, terima kasih majelis. Pada persidangan hari ini kami juga sudah menyiapkan hard copy-nya majelis, tapi nanti untuk yang soft copy kami sampaikan di SharePoint. Ini adalah bantahan dan penjelasan tertulis kami mengenai penjelasan tertulis tergugat yang disampaikan kepada kami melalui hard copy kemarin majelis ya. Jadi kami sampaikan ini ya. Nah ini kami sampaikan dulu kepada majelis aslinya majelis. Ya. Nanti juga ini juga nanti silakan tergugat lihat ya. Biar kita ketika bahas ini sama-sama lihat dulu deh intinya seperti itu ya. Jadi nanti lebih sistematis. Kalau enggak nanti tektok ya malah nggak jelas ya. Agak lebih seperti itu ya. Baik ya. Tergugat gitu ya, ditunda 1 minggu ya. Jadi sidang akan ya. Jadi untuk agenda selanjutnya agenda selanjutnya berada di penggugat untuk memberikan tanggapan terkait dengan penjelasan tergugat hari ini. Paham? Ya. Baik yang mulia. Biar penggugat baca dulu yang saudara sampaikan secara tertulis di sidang berikutnya dan secara lisan hari ini. Baru kemudian silakan nanti diberikan tanggapan berikutnya ya. Nah, ya, jadi sidang kita tunda 1 minggu tanggal berapa? 23 April Ya. Baik, sidang ditunda 23 April 2025.
Dengan berakhirnya sidang pemeriksaan terhadap PT Sinming Hua Engine pada hari ini, Pengadilan Pajak Majelis 17A telah melakukan pemeriksaan secara onsite dan atau hibrid ya terhadap 5 berkas perkara. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Oke, para pihak hadirin kalau mau meninggalkan ruangan silakan ya. Terima kasih Mulia. Terima kasih Majelis. Recording stopped.